Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, umat Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan semuanya. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan sama-sama shalom. Puji Tuhan, apa kabar buat kita hari ini saudaraku? Saya percaya semua kita ada dalam keadaan baik dan penuh sukacita, amin. Dan tentunya selamat beribadah minggu hari ini buat kita semuanya, dimanapun kita berada. Dan terkhusus selamat hari Minggu, selamat beribadah buat jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya yang sangat saya sayangi, jemaat GBI Bandar Sunway Malaysia. Dan selamat datang beribadah. Kalau ada teman-teman yang baru pertama sekali hadir di ibadah GBI Bahasa Bandar Sunway, saya menyapa saudara, selamat datang, selamat beribadah. Saudara bukan orang lain di gereja kita, tapi saudara adalah bagian keluarga Tuhan dan kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya teman-teman sudah disegarkan, dikuatkan tadi lewat pujian, penyembahan, dan doa untuk firman. Amin saudaraku. Oleh karena itu saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab kita. Saya yakin semua kita sudah menyiapkan hati dan Alkitab kita. Amin. Buat teman-teman yang pegang Alkitab silakan buka, yang tidak dengarkan saja. Dan saya harap semua kita konsentrasi, waktu yang singkat. Kita mau hati kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita tahu, kita bisa dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Karena kita butuh suara Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk dasar kehidupan kita di muka bumi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan ini. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, yaitu dari kitab Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua saja. Judulnya di atas persembahan yang benar, tapi saya memberikan tema adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Ya, tema kita hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saya akan bacakan buat kita yang bawa Alkitab, silakan dengarkan atau ikuti, dan saya yang tidak dengarkan saja. Ayat yang pertama dikatakan dari judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, ya kan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Saudara, sesuai dengan tema kita adalah persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, setiap hari saudara, sebenarnya kita sadar atau tidak, setiap hari kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah persembahan. Walaupun secara rohani atau secara kita selalu berkata atau memahami, mengerti bahwa waktu ibadah kita mempersembahkan hidup. Betul, waktu kita ibadah, waktu kita berdoa, waktu kita melayani, itu adalah persembahan hidup. Namun bukan hanya waktu kita beribadah, ibadah minggu atau ibadah tengah minggu, atau waktu kita melayani atau mengikuti seminar atau lagi mendengar khotbah atau lagi berdoa. Bukan hanya itu. Persembahan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan saudara, yaitu mencakup seluruh area hidup kita. Entahkah kita waktu di gereja atau di luar gereja. Mungkin kita lagi dalam pekerjaan, dalam usaha, atau di tengah-tengah keluarga. Artinya setiap saat, setiap detik, itu hidup kita adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita mau lihat firman Tuhan, persembahan hidup yang bagaimana, yang selama ini kita sudah persembahkan kepada Allah kita. Kita harus tahu, kita harus bisa menyadari dan memahaminya, supaya jangan sempat nanti persembahan hidup kita semuanya persembahan hidup yang tidak berkenan. Nah, Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat yang di Roma waktu itu, dan tentunya kepada kita semua hari-hari ini saudara, karena firman ini tertulis. Nah, dikatakan di sana persembahan yang benar. Berarti ada persembahan hidup yang tidak benar. Makanya dia bilang persembahan yang benar. Dan ada persembahan hidup yang tidak benar, saudara.
Karena itu kata Rasul Paulus, ini kata firman Tuhan ya kepada Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu kita semua. Waktu itu kepada jemaat yang di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang sempurna, atau ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang diterima benar oleh Tuhan, yang betul-betul diterima oleh Allah. Allah suka, Allah berkenan akan ibadah-ibadah kita. Nah saudara, kalau bicara soal ibadah, betul ada ibadah minggu, tengah minggu dan sebagainya. Namun setiap saat juga hidup kita ini adalah sebuah ibadah. Makanya tadi dikatakan persembahan hidup kita ini 24 jam sehari. Itu adalah bentuk ibadah kita juga. Cuma ada ibadah-ibadah khusus. Contoh ibadah minggu itu ibadah raya namanya kan. Kita merayakan sepanjang minggu, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan sebagainya. Maka dikatakan ibadah raya. Ibadah tengah minggu itu artinya kita belajar. Biasanya di sana ada doa atau belajar firman Tuhan atau family altar katanya, atau ibadah Bible study, belajar firman Tuhan dan sebagainya. Namun sekali lagi bahwa setiap hari kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Bangun pagi sudah ibadah. Sepanjang hari itu ibadah. Itu persembahan hidup kita semuanya. Dan Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Roma dan kita hari ini. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuh. Kenapa dikatakan mempersembahkan tubuh? Karena di dalam tubuh kita ini terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam tubuh ini ada roh, ada juga jiwa. Artinya supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati atau sakit-sakitan. Apa maksudnya persembahan yang hidup? Hidup itu bicara bergerak, ada perubahan dan pembaharuan, itu namanya hidup, ada pertumbuhan. Ya saudara, ada perubahan dia. Kalau benda mati misalkan seperti ini, pulpen ini benda mati, dia gak ada perubahan, sudah begini-begini aja. Tapi kalau hidup itu ada perubahan, ada peningkatan, ada kemajuan. Ya, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya persembahan yang hidup itu segenap seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup, roh, jiwa, tubuh kita. Seharusnya Tuhan mau itu berkenan di mata Tuhan. Karena kalau hati kita berkenan, pasti pikiran kita juga berkenan, maka perbuatan kita juga berkenan. Karena apa yang kita pikirkan dalam hati atau dalam pikiran kita, itu akan muncul dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Dan Paulus berkata, firman Tuhan berkata, supaya kamu atau kita semua mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus saudara. Kenapa harus kudus dan berkenan? Kata dan selalu sama, kata sambungan. Kenapa harus berkenan? Karena kalau nggak berkenan sia-sia. Persembahan hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita, semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak berkenan. Nomor 1 harus hidup. Nomor 2 harus kudus. Karena ada orang hidup tapi nggak kudus hidupnya. Hidupnya tercemar. Hidupnya berdosa, berlumuran dengan dosa. Hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah. Hidupnya melawan Tuhan. Hidupnya memilukan hati Tuhan, melukai, menyakitkan hati Tuhan hidupnya. Mungkin cara bicaranya, mungkin tingkah lakunya, cara kerjanya, pola pikirnya, semuanya mungkin tabiat-tabiatnya, semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan hidup dulu nih, hidup artinya bergerak. Baru kudus. Nah, dan berkenan. Karena begini, kehidupan yang kudus pasti berkenan. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di ayat yang lain Tuhan berfirman, tanpa kekudusan. Itu ada di Ibrani. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kata Alkitab. Jadi begitu pentingnya, begitu harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kekudusan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah Bapa kita itu kudus. Tuhan itu kudus, suci.
Dan kita sebagai anak-anaknya harus hidup suci. Nah, jadi kalau kita mempersembahkan hidup atau ibadah pelayanan, kita harus hidup kudus. Yang percaya katakan amin. Nanti kita akan, kalau sempat kita akan bahas sedikit tentang kekudusan. Saudara, di Ibrani ya, coba saya akan bacakan buat kita semua. Coba saya melihat ya. Tentang kekudusan supaya kita memiliki pemahaman dan pengertian. Oke, di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kalau hidup kita tidak kudus sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita kembali tentang persembahan yang kudus. Apa artinya persembahan hidup yang benar, yang berkenan atau diterima oleh Tuhan? Yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan kita. Kita harus senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang percaya. Nah, yang kedua dia bilang begini, apa itu yang dimaksud dengan persembahan hidup yang berkenan? Yaitu kita sebagai orang-orang percaya seharusnya mempunyai kerinduan yang besar atau keinginan yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan. Serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah persembahan hidup yang sejati. Sekali lagi, apa itu persembahan hidup yang sejati? Karena ayat 1 tadi dia bilang, itulah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini sebuah ibadah atau waktu kita beribadah. Jadi ibadah kita yang benar, yang sejati, yang berkenan atau yang diterima oleh Tuhan adalah ibadah yang seperti ini. Yaitu kita sebagai orang percaya atau orang Kristen seharusnya mempunyai keinginan, kerinduan, keinginan yang tulus ikhlas untuk selalu menyenangkan hati Allah dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan dalam kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kehidupan yang berkenan di mata Tuhan itu bukan hanya kita misalkan hidup baik, benar, kudus, sudah kudus kita, tapi kita tidak buat apa-apa. Itu bukan ibadah yang sejati. Itu bukan persembahan yang berkenan sebenarnya di mata Tuhan. Persembahan yang berkenan itu kepada Tuhan adalah persembahan hidup nomor 1 kudus, hidup dan kudus, suci. Dan kedua, saudara, harus tubuh kita menjadi bait Tuhan, menjadi pelayanan. Harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Makanya panggilan saya dan saudara nomor 1 itu menjadi terang dan garam. Kata Injil Matius 6 ayat 14-15. Terang dan garam itu panggilan kita. Artinya kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi suratan Injil, kita harus menjadi teladan. Nah, menjadi berkat, menjadi suratan Injil, menjadi teladan itu adalah berbicara soal melayani, saudara. Walaupun tidak harus jadi pendeta, enggak. Pelayanan itu tidak semuanya jadi pendeta. Ada jadi pendoa syafaat, ada menjadi seorang penginjil atau suka mengunjungi jiwa-jiwa, mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu pelayanan yang sangat berkenan. Oleh karena itu jangan sempat saudara tidak buat apa-apa sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Sambil saudara bekerja, sambil saudara berbisnis, sambil saudara berumah tangga, siapapun kita. Karena kalau kita anak Tuhan, tugas kita menjadi teladan. Makanya Tuhan berkata, biarlah kita melayani sesuai karisma kita. Mungkin talenta kita mengajak jiwa, ayo terus semangat mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Upah orang yang mengajak jiwa datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan sama dengan upah pendeta yang khotbah.
Oke, ada juga panggilannya berdoa dan berdoa. Dia pokoknya setiap hari dia akan doakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dia doakan jiwa-jiwa supaya setia datang kepada Tuhan. Dia doakan supaya jemaat-jemaat itu supaya semuanya bertumbuh imannya. Supaya semuanya lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, bisa menjadi berkat, menjadi contoh. Dia doa di rumahnya, bahkan di gereja pun dia doa. Di rumahnya setiap kali dia berdoa, dia doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana dia melayani Tuhan atau beribadah. Itu juga pelayanan, upahnya sama dengan pendeta yang berkodam. Ada juga pelayan Tuhan, melayani dia sebagai pemain musik, dia melayani di gereja, atau sebagai multimedia pegang LCD, dia setia, atau sebagai penerima tamu di gereja waktu ibadah, dia setia. Dalam hidup kekudusan juga, atau mungkin cuma pemegang kunci seperti di gereja kita, ada orang yang megang kunci, atau juga sebagai pembersih-pembersih gereja. Semuanya mungkin. Oke, pembisnis bagaimana ibu? Seorang pembisnis, pengusaha yang besar, yang sibuk dengan bisnisnya, yang sibuk dengan usaha kekayaannya, saudara. Ada nggak tugas tanggung jawab mereka? Ada. Kalau mereka tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, mereka habis ibadah pergi, karena mereka banyak usaha Tuhan percayakan kan, banyak bisnisnya. Bisa dia melayani dengan hartanya. Dia pakai uangnya sebagian untuk pekerjaan Tuhan, menolong pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti yang ada di Alkitab. Siapa itu? Lydia, seorang pengusaha kain sutra. Ada banyak, Priscilla, Aquila. Itu semuanya anak-anak Tuhan zaman dulu yang mendukung, menyupport pelayanan pekerjaan Tuhan dengan uangnya, dengan hasil kerjanya. Dia tidak seperti Paulus, dia tidak seperti Petrus, dia tidak seperti Timotius yang melayani menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi penginjil. Tapi mereka melayani dengan hartanya. Amin. Nah itu yang dikatakan persembahan yang hidup dan berkenan. Hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam ketaatan dan kesetiaan pengabdian kepada Allah sepanjang umur hidup kita. Dan kita juga terjun, ambil bagian, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita, di mana kita bergereja lokal. Itulah baru persembahan yang berkenan. Itulah kehidupan yang berkenan, atau kehidupan, persembahan kehidupan yang sejati, yang diterima oleh Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya kita jadi Kristen, oke, ya udah nggak buat apa-apa, tidak. Nah mungkin ada talentanya cuma orang suka curhat sama dia, sehingga dia dengar dan dia terus doakan, dia nasihati supaya datang sama Tuhan. Boleh. Itu juga pelayanan. Karena pelayanan itu tidak hanya di tembok gereja. Di luar gereja banyak pelayanan. Memperhatikan orang lain yang butuh perhatian. Menghibur orang yang lagi susah. Menolong orang yang lagi butuh pertolongan. Mengunjungi jiwa-jiwa. Mendoakan pelayanan jiwa-jiwa. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata begini, jerih lelahmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin pendeta nggak lihat apa yang saudara lakukan untuk melayani jiwa-jiwa di luar gereja. Tapi ingat, selagi saudara tulus melakukannya, supaya jiwa-jiwa itu datang ke gereja, setia beribadah, hidup dalam kebenaran, bekerja dengan benar, berpacaran benar, berumah tangga benar, bertingkah laku benar, Tuhan perhitungkan. Amin saudara, Tuhan perhitungkan ya. Kenapa ini penyimpanan tinggal sedikit? Gitu ya. Jadi inilah kehidupan yang berkenan. Amin. Jadi saudara, mari selalu semua kita dimanapun kita berada, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang bergerak, yang ada pertumbuhan, ada kemajuan iman kita, ada hidup kita semakin hari semakin berkualitas, semakin hari kita semakin rohani bukan rohana, semakin hari kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin mengasihi satu dengan yang lain, semakin hari kita semakin mampu saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Itu namanya hidup. Ya, itu namanya hidup. Dan dia bilang tadi kudus. Kudus ini saudara suci. Hati pikiran kita, bicara kita juga suci, bersih. Bicara kita tidak kotor, tidak mengutuk orang lain, tidak melukai hati orang dan melukai hati Tuhan. Cara bicara kita, apa yang kita keluarkan dari perkataan mulut kita? Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita setiap hari, perkataan yang membangun, memberkati orang lain dan memberkati hidup kita dan memuliakan Tuhan, atau perkataan mulut kita selalu perkataan yang menyakiti hati orang lain, melukai, mematikan iman orang, menyudutkan, merendahkan, menghina orang. Saudara, kalau kita menyakiti, merendahkan, menyudutkan, mengecewakan hati orang, kita sama aja sedang merendahkan Tuhan. Karena Tuhan aja mencintai umat ciptaannya. Siapa kita yang merendah-rendahkan orang lain? Jadi kudus itu pikiran kita harus bersih.
Hati kita harus bersih, bicara kita harus bersih, tingkah laku kita harus bersih dan tidak tercemar. Nah, ada orang tidak tercemar, katanya tidak tercemar, tapi pakaiannya seksi ke sana kemari. Saudara tahu, waktu kita berpakaian seksi, apalagi kita anak-anak gadis ya, anak wanita ya, kita bisa membuat orang lain berdosa dan kita pasti double dosanya, saudara. Hati-hati ya. Tuhan minta supaya kita mempersembahkan hidup kita selagi ada di muka bumi ini, mempersembahkan hidup yang kudus. Karena cuma itulah persembahan hidup yang berkenan, artinya yang diterima oleh Allah. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati, yang sempurna, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, ayat yang kedua. Nah, oke, satu ayat tentang kekudusan tadi ya. Kenapa kita harus kudus? 1 Petrus 1 ayat 6. Sebelum ayat kedua, saya tadi tidak sampaikan ini. Kenapa kita harus kudus? Kenapa Tuhan berkata persembahan yang hidup dan kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Nah, saya akan bacakan buat kita ya. Dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menghendaki supaya setiap kita anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. Tidak cemar, tidak cabul, apalagi najis, apalagi selingkuh, apalagi berzina. Tapi sikap tingkah laku kita juga harus kudus. Pakaian kita juga harus sopan, saudara ya. Bicara kita harus sopan. Itu namanya kudus. Saya akan bukakan kenapa kita harus hidup kudus. Saya akan baca lagi 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Jadi kenapa kita harus kudus? Itu perintah Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan dan tidak mengalami Tuhan. Nah, dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau rumah Tuhan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya tubuh kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibeli oleh Yesus, lihat kematiannya, dan tubuh kita bait Allah, tubuh kita rumah Tuhan. Makanya gereja itu sebenarnya bukan bangunan tapi orangnya, kan ada lagunya ya. Saya akan bacakan dari ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Cabul itu apa? Pikir cabul, kelakuan cabul gitu ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi setiap orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Terhadap Tuhan pun kita berdosa, terhadap diri kita pun kita berdosa. Oleh karena itu Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, karena itulah ibadah yang sejati atau yang berkenan, atau ibadah yang diterima oleh Tuhan. Artinya kehidupan kita di muka bumi ini sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan yang harus hidup dan kudus, kehidupan yang harus bergerak, yang harus bertumbuh imannya, yang harus ada perubahan dalam hidupnya, dan kehidupan yang bersih. Nah, kalau seperti itu, itulah yang membuat ibadah kita, hidup kita diterima oleh Tuhan. Makanya dia berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya semakin hari kita semakin diubah dan dibaharui. Makanya semakin setia kita mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Semakin kita taat, semakin kita setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, maka hidup kita akan mulai berubah. Bukan fisiknya berubah, tapi pola pikir kita akan mulai berubah. Cara pandang kita, tingkah laku kita akan semakin baik. Cara bicara kita semakin bagus, gitu ya kan. Tadinya kita suka menghakimi, sekarang tidak, suka memuji. Tadinya kita suka mengutuk orang, sekarang suka memberkati. Itu namanya ada perubahan, saudara ya. Ada pertumbuhan. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang, kata kitab Korintus. Setiap kita yang percaya kepada Yesus harus selalu menjadi ciptaan yang baru, karena ciptaan yang baru itu berbicara dengan lahir baru atau manusia baru, yang semalam juga saya sharing firman di live FB saya ya. Oke, ayat kedua, Roma 12 ayat kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan yang meminta kita supaya kita tidak serupa dengan dunia. Artinya maksudnya apa yang tidak serupa? Nilai-nilai hidup kita gak boleh sama dengan orang dunia.
Cara hidup kita nggak boleh sama dengan cara hidup orang-orang dunia. Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan, kata Alkitab. Alkitab berkata, janganlah engkau mengasihi atau mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Roma berkata, janganlah kamu menjadi serupa. Tabiat kita, karakter kita, cara kerja kita nggak boleh seperti orang dunia. Orang dunia injak kanan supaya aku naik, gitu, nggak bisa. Biarlah kita naik tanpa merugikan orang lain. Biarlah kita sukses tanpa merugikan siapapun. Biarlah kita berhasil tanpa merugikan, menyakiti siapapun. Biarlah kita sukses karena kita memiliki Tuhan yang sanggup mengangkat kita menjadi orang sukses, orang berhasil. Amin, saudara. Nah, berubahlah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia semakin hari dunia pakaiannya, pakaian dulu. Dunia ini orang-orang dunia, siapapun itu, semakin hari pakaiannya semakin nipis, semakin pendek, semakin kecil, saudara. Itu salah satu. Orang-orang dunia itu seperti Timotius berkata, manusia akhir zaman. Mencintai dirinya sendiri. Dia fokus dengan dirinya sendiri. Dia fokus dengan kepuasan hawa nafsunya sendiri. Dia tidak peduli dengan arahan Tuhan. Orang-orang dunia, orang-orang yang di luar Tuhan ya, dia gak peduli dengan ibadah kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan perintah Tuhan Sang Pencipta. Gak ada. Gak peduli dengan agama. Gak peduli dengan mengasihi. Lulu gua, jangan ganggu saya tidak ganggu lu. Nah, ini kan hidup dalam keegoisan. Inilah dunia. Apalagi dunia itu bicara tentang kemewahan hidup. Kemewahan hidup, kepuasan hidup, gitu ya. Berpoya-poya, berpesta pora-ria, gitu ya. Tanpa memikirkan kehendak Allah dalam hidupnya. Makanya Rasul Paulus bilang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang harus masih tinggal di satu dunia dengan semua orang. Tapi gaya hidup kita, cara pandang pikir kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Kita harus berani tampil beda dengan tidak merasa bersalah dan tidak melukai siapapun. Maka kita dipanggil menjadi terang. Kita dipanggil menjadi batu, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat, menjadi teladan. Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Supaya kita bisa menjadi terang dan garam Tuhan. Ya, kita harus menerima yang namanya perubahan demi perubahan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah, saudara? Harus selalu melekat kepada Tuhan. Kebenaran demi kebenaran firman Tuhan harus selalu kita terima dan masuk memenuhi hidup kita. Hadirat kuasa Tuhan harus selalu memenuhi hidup kita. Lewat pujian penyembahan doa kita, lewat ibadah kita, lewat perenungan firman Tuhan, lewat sharing-sharing firman Tuhan. Itu akan mengubah dan memperbarui hidup kita. Sehingga pelan tapi pasti kita akan mulai tidak sama. Kesukaan kita sudah mulai tidak sama dengan kesukaan orang dunia. Orang dunia sukanya apa? Berpoya-poya, kita tidak. Orang dunia sukanya apa? Memuaskan hawa nafsunya, kita tidak. Ada pengendalian diri, ada penguasaan diri dalam diri kita. Maka dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dari mana kita boleh berubah? Nomor satu, dari akal budi. Paradigma kita, yang pola pikir kita yang harus selalu mindset kita atau pola pikir kita yang harus dibaharui. Saudara tahu apa yang akan mengubah pola pikir kita yang lama, yang dunia, yang egois, yang manusia lama. Saudara, begini, apa yang kita lihat dengan mata kita, itu yang akan masuk ke otak kita. Dan itu yang akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan keluar dari mulut kita, itu akan kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita kerjakan dan terjadi dalam hidup kita. Jadi cara nomor satu untuk mengubah pola pikir kita, apa yang kita pelajari setiap hari. Apa yang kita baca setiap hari, atau apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, maka itu akan merubah pola pikir kita. Makanya orang kalau dia belajar ya, beda orang-orang yang sudah secara sekuler pun. Orang-orang kalau belajar terus, pasti mulai beda pola pikirnya dengan orang yang gak belajar. Gak bisa sama, bahkan suatu saat mereka ngomong pun bisa gak nyambung. Contoh nih, tidak merendahkan siapapun, ya tidak merendahkan dan tidak meninggikan siapapun. Contoh saja, secara sekuler saja.
Orang yang pendidikannya misalkan S1, S2, sarjana, master gitu ya kan tahap apapun. Dengan orang yang cuma tamat SD, sekali lagi tidak membanding-bandingkan, tapi memang begitu dia faktanya. Nggak mungkin bisa sama cara pikir mereka. Jauh sekali. Jangankan SD, SMP, SMA, saja dengan orang yang pendidikannya sudah S2, S3, itu jauh. Kenapa? Karena orang yang sudah tinggi pendidikannya ini, dia banyak belajar. Dia banyak membaca. Sehingga dia punya wawasan luas, saudara. Punya pemahaman pengertian secara sekuler pun. Demikian juga secara rohani jauh lebih hebat. Kalau kita tidak terbiasa dengan melihat firman, mendengar firman, tidak terbiasa dengan membaca Alkitab, membaca buku rohani, tidak terbiasa dengan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi lewat pujian penyembahan doa, dengan orang yang tidak baca Alkitab, tidak ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak suka memuji Tuhan, bahkan dia satu lagu rohani pun dia nggak hafal, saudara. Itu nggak mungkin sama cara pikirnya. Jauh sekali bedanya. Begini aja pun beda, saudara. Orang yang pendidikannya lebih tinggi itu wawasannya jauh lebih luas. Namun di dalam Tuhan ada kelebihan. Mungkin ada orang pendidikannya tinggi sekali tentang teologi, tentang sekolah Alkitab gitu ya. Tapi ada orang yang cuma ya biasa aja gitu. Tapi kalau si A ini nggak tinggi-tinggi sekolahnya, tapi dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dia taat dan setia kepada Tuhan. Nah, ada orang yang tinggi pendidikannya ini secara teologi pun, kalau dia tidak ada hubungan secara khusus dengan Tuhan, kalau dia tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia cuma tahu di otak. Pengetahuan itu cuma di otaknya, belum tentu merubah karakternya. Tapi orang sekalipun pendidikannya tidak terlalu tinggi tentang teologi atau belajar Alkitab, tapi dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dia setia mengiring melayani Tuhan. Dia mencintai firman Allah. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia terjun dalam pelayanan, dia mengabdi kepada Tuhan, dia taat, dia melakukan perintah-perintah Tuhan, dia setia melayani, dia setia berdoa, dia setia memberitakan Injil, dia belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya mau beritahu sama saudara, orang yang tidak tinggi pendidikannya itu bisa lebih hebat dari orang yang tinggi pendidikannya, bisa lebih hebat dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia penuh dengan hadirat Tuhan. Tapi alangkah bagusnya dia tinggi pendidikannya lagi, dan dia juga betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban, mengabdi untuk pekerjaan Tuhan. Oh, pasti dia akan sangat hebat, luar biasa, saudara. Nah, pilihan ada di tangan kita. Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita suka apa yang dunia lakukan kita lakukan. Tidak, saudara. Tidak semua yang dunia ini kerjakan benar buat kita. Enggak. Contoh ya. Dunia berkata kalau kau dirugikan, benci dia, balas dendam. Kita nggak bisa. Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Beda. Nah, apalagi kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kirimu, kata Yesus. Nah, kalau dunia tidak. Kalau kau ditonjok, kalau kau ditonjok sekali, tonjok 2 kali, 3 kali, 4 kali, begitu. Kalau kau dirugikan orang, rugikan lagi dia. Itu dunia. Apalagi kalau orang dunia itu begini, cari sebanyak-banyaknya dan perkayalah dirimu, gitu kan. Hiduplah sesuka hatimu karena itu hakmu. Itu dunia. Kalau Tuhan tidak. Kita harus saling menolong, kita harus saling mengasihi dan mengampuni, kita harus saling menopang, kita harus saling memberkati, kita harus saling memperhatikan, memperdulikan satu dengan yang lain sebagai saudara. Itu tandanya kita anak-anak Tuhan, keluarga dalam Tuhan. Amin. Nah, jangan serupa menjadi dunia ini. Orang dunia berkata, enggak perlulah setia kali sama Tuhan. Orang dunia berkata, enggak haruslah ke gereja, enggak haruslah tahu Alkitab, itu cukup untuk pendeta. Itu orang dunia. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, dia harus selalu berusaha untuk semakin hari dia semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita anak Tuhan, harus kita dekat melekat dengan Bapa kita. Kita gak boleh jauh dari Tuhan. Ya saudara, supaya kita mampu mempersembahkan hidup yang berkenan. Supaya persembahan hidup kita selama kita hidup di muka bumi ini menyukakan hati Tuhan. Sehingga satu saat, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita ketemu dengan Tuhan. Di bumi pun kita pasti diberkati. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, orang kalau tidak ada perubahan
dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengetahui isi hati Tuhan. Dia tidak mampu mengetahui mana kehendak Allah, mana tidak. Sehingga dia hidup sesuka hatinya. Padahal yang dia kerjakan itu bisa saja melukai hati Tuhan, memilukan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Jangan saudara. Bagaimanapun caranya sebagai anak Tuhan, mari kita terus berupaya dan berusaha. Bagaimana cara supaya hidup kita menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai, mengasihi kita, berkorban untuk kita. Dia mati untuk kita. Supaya kita yang sudah mati binasa terkutuk, menerima kehidupan yang kekal bersama dia di kerajaan sorga. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, persembahkanlah hidup saudara sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh, terbawa arus dengan dunia ini. Kita boleh melihat apa saja di dunia ini, tapi jangan terbawa arus. Isi hidup saudara dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Jadilah pribadi, jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Jadilah anak-anak Tuhan yang kudus, yang berani tampil beda dengan orang-orang yang di luar sana. Kenapa? Karena kita ini bait Allah. Kita ini anak Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita biji mata Allah. Kita harus menjadi terang dan garam Kristus. Dimulai hal yang kecil. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menghargai, menghormati. Saling menopang, menolong. Saling mengingatkan untuk hidup dalam kasih. Untuk setia mengiring melayani Tuhan. Saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling mendorong. Untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa saya. Semua saudara, teman-teman, dimampukan Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Saya mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh hamba sharing kepada anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Hamba terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Materikan firman-Mu dalam hati kami. Terlebih anak-Mu yang mendengar siapapun mereka. Kiranya anak-anak-Mu, hamba-hamba umat-Mu yang mendengar firman ini terberkati, dihiburkan, dikuatkan dan diubahkan, dikuduskan, dimampukan untuk hidup benar kudus di hadapan-Mu. Biar oleh kebenaran firman ini Tuhan, kami dimampukan untuk semakin hari kami semakin melekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin berubah dan dibaharui, sehingga kami mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik dan benar yang harus kami kerjakan selama kami hidup. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah beribadah hari ini dengan segala berkat yang terbaik. Yang lemah Kau kuatkan, aku berdoa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan, yang miskin Kau perkaya, yang bersusah hati Kau hiburkan, yang jatuh Kau angkat, yang berdosa Tuhan ampuni, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersusah hati Tuhan hiburkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan, yang kekurangan Tuhan berkati keuangan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami serahkan persembahan hidup kami, roh jiwa tubuh kami, setiap pribadi hanya ke dalam tangan Tuhan. Berperkara atas hidup kami, bawalah kami Roh Kudus, semakin hari kami semakin berjalan bersama Tuhan, semakin hari kami semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Termulia nama Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tetap semangat, gairah, sehat selalu. Tetap setia, beribadah, apalagi melayani Tuhan. Khususnya buat teman-teman yang ada di GBI Bahasa Bandar Sunway, Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai ketemu bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.